Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini, sebelum kita akan mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini Tuhan, ketika kami akan mempelajari firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong kami, memberikan kami pengertian sehingga firman ini dapat kami pahami, tetapi bukan hanya memahami, tetapi dapat kami praktekkan itu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, lebih dari 2 dekade yang lalu, seorang pria yang bernama Napoleon, dia menciptakan kekacauan di Eropa. Meskipun tubuhnya kecil hanya setinggi 157 cm, tetapi Napoleon menimbulkan banyak masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Dan di dalam upaya untuk merebut kembali kekuasaan yang sempat hilang karena pengasingan yang paksa, Napoleon ini memimpin pasukannya melintasi medan perang Eropa dan mengadakan kehancuran di mana-mana. Dan pada tanggal 18 Juni tahun 1815, Napoleon dan pasukannya menghadapi aliansi pasukan Inggris, Prusia, Rusia, Austria, Belgia, dan Belanda. Dan pasukan aliansi ini dipimpin oleh seorang yang bernama Duke of Wellington. Dan sebelum pertempuran dimulai, Napoleon berkata kepada salah satu perwira tingginya. Dia katakan seperti begini. Kita tempatkan infanteri di sini, cavalry di sana, artileri di tempat ini, dan pada akhir hari ini, Inggris akan takluk di kaki Prancis. Dan Wellington akan menjadi tahanan Napoleon. Nah saudara, kemudian perwira ini menjawab Napoleon dengan hormat. Namun jangan lupa, manusia memang merancang, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Tetapi saudara, Napoleon dengan keangkuhannya, dia berdiri, kemudian sesuai dengan posturnya yang pendek ini, dia berkata, Pahamilah Tuhan. Napoleon yang merancang dan Napoleon juga yang menentukan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Victor Hugo menulis sejarah pertempuran ini dan dia mengatakan, sejak saat itu Waterloo telah kalah. Sebab Tuhan mengirim hujan dan hujan es, sehingga pasukan Napoleon tak bisa bergerak sesuai rencananya. Dan pada malam hari itu, Napoleonlah yang menjadi tahanan Wellington dan Prancis tunduk di kaki Inggris. Saudara, kisah ini mengingatkan kita kepada sebuah kebenaran, yaitu kesombongan adalah majikan yang kejam. Kesombongan meyakinkan kita bahwa kita tahu segalanya, bahkan mungkin kita lebih paham daripada Tuhan. Tetapi itu bukanlah sebuah hal yang baik. Alkitab mencatat sebuah tokoh yang memberikan kita pelajaran tentang bahayanya menjadi sombong. Raja Babel, Raja Nebukadnezar, orang yang hebat pada zamannya. Tetapi Daniel 4 mencatat bagaimana orang ini, ketika dia menjadi sombong, dia kemudian dikutuk Tuhan. Dia kemudian menghadapi pengalaman pahit dalam kehidupannya. Kita tidak melihat seorang penguasa yang megah di dalam Daniel pasal 4. Melainkan kita melihat seorang mantan raja yang dihancurkan oleh karena dosa kesombongannya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Di akhir dari kisah Daniel pasal 4 ini, Nebukadnezar dipulihkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Di dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang-orang untuk membawa mereka ke tempat yang dikehendakinya. Nah, mari kita lihat ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari peristiwa yang dicatat di dalam Daniel pasal 4 ini. Yang pertama, pelajaran yang pertama yaitu kekuasaan Nebukadnezar adalah hadiah dari Tuhan, tetapi tidak diakui. Nah saudara, kalau kita mempelajari arkeologi, kita akan mendapati sebuah penemuan dan
penemuan-penemuan yang ditemukan di Mesopotamia, terlebih khusus dari prasasti-prasasti Babilonia, beberapa penemuan ini mengatakan bahwa Nebukadnezar itu adalah raja segala raja. Dan kalau kita baca Alkitab, sebutan ini adalah sebutan untuk Tuhan. Oleh karena itu, tidak heran Nebukadnezar mengklaim bahwa dia adalah Tuhan. Oleh karena itu, ada banyak saja peristiwa yang kita lihat di dalam buku Daniel yang mencatat seolah-olah Nebukadnezar itu mengklaim dirinya itu sama seperti Tuhan. Nah, saudaraku, Nebukadnezar bukan sembarang raja. Nebukadnezar memerintah Babel pada masa kejayaan kerajaan ini. Babel adalah kerajaan yang paling kuat pada zaman itu, paling ditakuti dan paling berpengaruh di zaman itu. Tentaranya tidak terkalahkan, temboknya megah, dan nama Babel ini membuat banyak bangsa gemetar. Tetapi Alkitab mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, yaitu kekuasaan Nebukadnezar bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan itu dia dapatkan oleh karena izin Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 43 ayat 10, Tuhan bahkan menyebut Nebukadnezar sebagai hambaku, meski Nebukadnezar ini adalah seorang penyembah berhala. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk rencananya. Bahkan orang yang belum mengenalnya dapat dipakai oleh Tuhan. Tetapi di dalam cerita ini kita mendapati bahwa Nebukadnezar tidak pernah mengakui sumber kekuatannya. Dia justru mengambil perkakas bait suci dan kemudian membawanya ke Babylon sebagai persembahan bagi dewa-dewanya. Dia hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Kisah Nebukadnezar ini mengingatkan kita bahwa segala keberhasilan, kekuasaan, segala pengaruh yang kita miliki bukan hasil usaha kita semata, tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan untuk kemuliaannya. Di tengah budaya modern ini yang mendorong setiap individu untuk menonjolkan diri, Alkitab menantang orang Kristen, saya dan saudara, untuk hidup di dalam kerendahan hati. Kita perlu mengakui bahwa setiap talenta yang kita miliki, setiap kesempatan yang kita miliki, setiap pencapaian yang kita miliki, itu semua bukan karena kita, tetapi itu datang dari tangan Tuhan. Jangan sampai kita mengenal Tuhan, tetapi justru hidup kita hanya bergantung kepada kehidupan dan kekuatan kita sendiri, bukan bergantung kepada Tuhan. Biarlah setiap berkat menjadi kesempatan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk meninggikan diri kita. Yakobus pasal 4 ayat 6 mengatakan, Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, tanpaku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita lihat pelajaran yang kedua. Apa yang kita bisa dapati dari kisah Daniel pasal 4 ini? Pelajaran yang kedua, kita bisa pelajari bahwa Nebukadnezar mengalami kuasa Tuhan, tetapi tetap sombong dan memberontak. Kalau kita melihat di dalam Daniel pasal 3, kita undur satu pasal sebelumnya, di situ Nebukadnezar mendirikan patung emas. Patung ini didirikan dengan tinggi 60 hasta. Dan kalau kita mempelajari angka 6 di dalam Alkitab, angka 6 ini sering melambangkan ketidaksempurnaan manusia, dan ini berbeda dengan angka 7 yang melambangkan kesempurnaan ilahi. Patung ini adalah simbol kesombongan manusia yang ingin menyamai Tuhan. Di dalam Daniel pasal 2, Daniel menyatakan bahwa Tuhan engkau adalah kepala yang terbuat dari emas itu. Tetapi setelah itu akan ada kerajaan lain yang terbuat dari perak. Tetapi Nebukadnezar sama sekali tidak terjamah dengan kuasa Tuhan yang sementara dia nikmati pada saat itu. Dia melihat mimpi yang hanya bisa ditafsirkan oleh Daniel. Menyaksikan keberanian 3 pemuda Ibrani yang tidak terbakar dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan di dalam perapian itu, dia mengakui melihat ada yang keempat seperti anak dewa. Berjalan di tengah-tengah api bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi di dalam kisah ini, Daniel pasal 4,
Nebukadnezar sama sekali tidak tertarik dengan kuasa Tuhan itu. Di Daniel pasal 3, Nebukadnezar justru membangun patung emas raksasa. Dan patung emas ini dia bangun semuanya dari emas, menunjukkan bahwa dia tidak mau tergantikan. Dia mau bahwa dia tetap berkuasa untuk selama-lamanya. Nebukadnezar menunjukkan bahwa dirinya lah yang harus disembah oleh orang-orang. Nebukadnezar sebenarnya tidak menolak Tuhan. Dia mengakui Tuhan itu ada, tetapi dia tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia puas dengan pengakuan yang dangkal. Nebukadnezar pernah berkata, Allahmu hebat Daniel, tetapi dia tidak mau menjadikan Allah itu sebagai Tuhan atas hidupnya. Dan ini adalah sebuah bahaya untuk orang-orang atau untuk manusia, baik di zaman itu maupun di zaman sekarang. Ini adalah bahaya rohani yang nyata. Kita dapat mengagumi karya Tuhan, tetapi kita tidak menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Ini adalah contoh kesombongan manusia yang ingin menyamai Tuhan. Dan banyak dari kita hari ini mungkin mengenal Tuhan, bahkan pernah mengalami pertolongannya secara nyata. Doa kita dijawab, mujizat terjadi, iman dikuatkan, tetapi tetap enggan menyerahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Nebukadnezar yang mengaku Allahmu adalah Allah yang besar, tetapi tetap membangun patung emas untuk memuliakan dirinya sendiri. Kita pun bisa terjebak dalam bentuk kesombongan modern yang sama, memuji Tuhan dengan bibir, tetapi menempatkan karir, keinginan pribadi, reputasi di atas kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan tidak ingin sekedar dipuji, tetapi Tuhan rindu untuk menjadi Tuhan yang benar-benar memerintah di setiap keputusan kita, di setiap prioritas kita, dan di setiap kerinduan hati kita. Kiranya kita tidak puas hanya mengagumi kuasa Tuhan, tetapi kita bisa berani menyerahkan seluruh hidup sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Daniel pasal 4 ini adalah Nebukadnezar dihukum Tuhan untuk mematahkan kesombongannya. Catatan sejarah Babel tidak menuliskan periode di dalam Daniel pasal 4 ini. Dan itu biasanya terjadi, sangat lumrah terjadi pada kerajaan kuno. Biasanya mereka tidak mencatat kekalahan-kekalahan karena mereka malu atau mungkin itu dianggap tabu pada zaman itu. Tetapi Alkitab justru mencatat dengan rapi Daniel pasal 4 ini. Ini menjadi peringatan abadi tentang bahaya menjadi sombong. Nebukadnezar adalah raja yang sombong. Dan karena kesombongannya, dia berkata di dalam Daniel pasal 4 ayat 30. Bukankah ini Babel yang agung itu, yang kubangun menjadi kota kerajaan dengan keperkasaanku dan untuk kemuliaanku? Saudara, di ayat ini, Nebukadnezar mengklaim dirinya sebagai orang yang perkasa dan yang mulia. Dan sekalipun dia telah ditegur oleh Tuhan lewat mimpi di dalam Daniel pasal 4. Dan juga lewat Nabi Daniel. Tetapi Nebukadnezar masih saja menyombongkan diri 12 bulan setelah dia ditegur. Pada akhirnya, Tuhan menjatuhkan hukuman yang luar biasa. Dia kehilangan akal sehatnya selama 7 tahun. Hidup seperti binatang, makan rumput, tidur di tanah terbuka, dan tubuhnya basah oleh embun malam. Kondisi ini dikenal di dunia psikiatri dengan istilah boantrofi, atau gangguan mental langka di mana seseorang percaya dirinya adalah lembu atau binatang ternak. Dan saudaraku yang terkasih, hukuman ini bukan sekedar hukuman, tetapi ini adalah tindakan kasih Tuhan untuk merendahkan hati Nebukadnezar sampai pada akhirnya dia mengakui bahwa yang maha tinggi menguasai kerajaan manusia. Itu dicatat di dalam Daniel pasal 4 ayat 32. Tuhan telah memberi waktu. Pada saat Nebukadnezar mendapatkan mimpi tentang pohon yang akan ditebang, ada 12 bulan, ada 1 tahun penuh sebelum hukuman itu datang.
Dan ini menunjukkan betapa Allah itu adalah Allah yang sabar. Tetapi pada akhirnya kita harus paham bahwa penghakiman itu juga pasti akan datang. Tetapi di balik penghakiman ada pengampunan Tuhan yang luas. Dia akan memberikan, dia tidak akan membiarkan kesombongan merusak jiwa umat-umat Tuhan. Sesudah 7 tahun, 7 masa itu berlalu, Nebukadnezar boleh pulih, dia boleh bertobat, dan kemudian memuliakan Tuhan di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan tidak membiarkan kesombongan merusak jiwa anak-anaknya tanpa teguran. Tuhan adalah Tuhan yang sabar. Dia memberikan waktu kepada kita. Bahkan kepada Nebukadnezar dia berikan 12 bulan, 1 tahun penuh untuk bertobat. Tetapi ketika hati itu tetap keras dengan kesombongan, Tuhan kemudian mengizinkan sebuah cara yang tidak terbayangkan. Bukan karena Tuhan itu kejam, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia mengizinkan peringatan ini datang kepada Nebukadnezar, supaya Nebukadnezar dapat mengalami pertobatan dalam kehidupannya. Jika Tuhan sedang mengizinkan pencobaan, kelemahan, atau kegagalan dalam kehidupan kita, mungkin Tuhan sedang membentuk kerendahan hati kita, agar supaya kita dapat belajar untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan tunggu hingga kita jatuh terpuruk. Rendahkanlah hati kita hari ini juga. Pelajaran yang keempat. Nebukadnezar pada akhirnya menjadi saksi tentang kerendahan hati. Daniel 4 ini adalah catatan atau karya yang ditulis oleh seorang penyembah berhala. Dan di akhir dari catatan ini ada pujian murni kepada Tuhan Israel. Dan ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati bisa terjadi pada siapa saja, bahkan pada raja yang paling sombong sekalipun. Dan saudara, di dalam cerita ini kita dapat melihat setelah 7 tahun, 7 masa, akal sehat Nebukadnezar itu kemudian pulih. Dan pada saat itu terjadi, maka terjadi juga perubahan yang radikal. Di akhir 7 masa itu, Nebukadnezar tidak marah. Nebukadnezar tidak menyalahkan siapapun, tetapi dia segera memuji dan memuliakan Allah. Dia menulis surat terbuka kepada seluruh kerajaannya dari Persia hingga ke Mesir. Dia menceritakan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Dia bukan saja memberikan pengakuan formal, tetapi dia memberikan kesaksian pribadi yang penuh dengan kerendahan hati. Daniel pasal 4 ayat 37 di sana dikatakan, aku Nebukadnezar, sekarang aku memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga. Dan yang menariknya lagi, Nebukadnezar tidak lagi menyebut Allah sebagai Allah mereka, Allah orang Ibrani. Tetapi di dalam pasal ini, Nebukadnezar menyebut Allah sebagai Allahku. Ini menandakan telah terjadi perubahan rohani yang nyata. Kesombongannya telah dihancurkan. Dan dari kejatuhan itu muncul sebuah keinginan untuk memuliakan Tuhan. Dia bahkan memberi peringatan di ayat 37 bahwa siapa yang berlaku congkak, ia akan direndahkan. Saudara, apa yang kita pelajari di sini adalah juga tantangan kita sebagai orang Kristen modern. Jangan kita malu bercerita tentang bagaimana Tuhan merendahkan kita untuk memulihkan kita. Ketika kita berhenti berkata, lihatlah aku, dan mulai berkata, lihatlah apa yang Tuhan lakukan atas hidupku, disitulah kesombongan akan mati dan Injil itu akan bersinar. Jadilah saksi yang hidup, bukan untuk membanggakan dan meninggikan diri, tetapi jadilah saksi untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk renungan yang telah kami pelajari bersama bagaimana Nebukadnezar yang meninggikan diri, tetapi Tuhan yang penuh kasih dan penuh sabar mengizinkan dia untuk menghadapi 7 masa penghukuman, bukan untuk menghukumnya oleh karena membencinya, tetapi oleh karena mengasihinya.
Dan kami boleh belajar di akhir dari 7 masa ini. Nebukadnezar boleh menjadi orang yang merendahkan hati dan menjadi saksi tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah di sepanjang tahun 2026 ini, ketika kami akan menjalani hari-hari kami dapat belajar sama seperti Nebukadnezar. Pencapaian yang akan kami miliki, keberhasilan, kesuksesan, dan apa saja akan kami nikmati di sepanjang tahun ini, bukan karena kami kuat, tetapi itu semua oleh karena pemberian Tuhan. Biarlah kami dapat memuji Tuhan dengan semua kebaikan Tuhan, tidak meninggikan diri, tetapi justru menjadi saksi atas kemuliaan Tuhan. Biarlah kehidupan kami benar-benar memancarkan kasih Tuhan di mana saja kami berada. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.